Kalian pernah nggak sih ngelihat pagar atau besi yang berkarat di sekitar rumah kalian? Nah, menurut kalian, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab pagar yang terbuat dari besi tersebut berkarat seperti ini? Kalian penasaran kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari besi tersebut berkarat. Eits, tapi sebelum itu, kita harus tahu nih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan proses mekanisme terjadinya korosi yang melibatkan reaksi redoks dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya korosi. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan cara pencegahan terhadap korosi dan juga bagaimana sih upaya mengatasi penyebab terjadinya korosi. Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya pada logam, akibat dari reaksi kimia yang terjadi di sekitar lingkungannya, yang membuat logam tersebut menjadi terdegradasi sehingga merusak fungsi mekanisnya. Dan yang terutama, hal ini dapat merusak kualitas dan tampilan pada logam tersebut. Secara kimia, korosi pada logam terjadi melalui reaksi ini. Yang pertama, anoda logam ferum teroksidasi menjadi ferum 2+ dan elektronnya. Kemudian, elektron tersebut akan mengalir menuju katoda dan akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara sehingga menghasilkan air. Kemudian, air tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk ion hidroksida. Ion Fe2+ dari anoda akan teroksidasi menjadi logam besi 3 atau FeOH 3 kali. Fe2+ bertemu dengan 2OH- akan menjadi FeOH 2 kali. FeOH 2 kali akan berubah menjadi Fe2O3X H2O atau yang biasa dengan kita sebut karat. Hasil dari reaksi ini yang biasa kita sebut juga dengan pengaratan pada besi. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya korosi. Di antaranya yang pertama adalah udara. Udara atau oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katoda. Semakin banyak oksigen, maka semakin cepat korosi yang terjadi. Yang kedua adalah air dan kelembapan. Air dan kelembapan udara sangat mempengaruhi terjadinya korosi. Semakin sering logam besi terkena air, semakin cepat logam besi tersebut mengalami korosi. Selain itu, keberadaan uap air di udara yang dinyatakan dengan kelembapan juga mempengaruhi korosi pada besi. Yang ketiga adalah zat elektrolit. Zat elektrolit seperti contohnya garam pada air laut dan zat asam pada air hujan akan mempercepat proses terjadinya korosi. Maka dari itu, semakin tinggi kadar zat elektrolit, maka semakin mempercepat proses terjadinya korosi. Yang keempat adalah permukaan pada logam. Logam yang permukaannya kasar relatif lebih mudah mengalami korosi karena memungkinkan pembentukan kutub-kutub muatan. Kutub-kutub ini dapat bertindak sebagai elektroda, yaitu anoda dan katoda, sehingga terjadi reaksi redoks yang menghasilkan korosi. Dan yang terakhir adalah sel elektrokimia. Jika sel elektrokimia berada di tempat yang relatif lembab, maka logam yang potensial elektrodanya lebih rendah akan lebih mudah mengalami korosi atau akan teroksidasi oleh oksigen dari udara. Jadi, ada beberapa cara untuk kita mencegah korosi. Yang pertama adalah penggunaan cat anti karat. Yang kedua adalah pelapisan galvanis. Dan yang ketiga adalah penggunaan bahan anti karat. Yang keempat adalah perlindungan katodik. Dan yang kelima adalah pengendalian lingkungan. Pada dasarnya, proses pengorbanan anoda yaitu dengan cara menempatkan logam yang secara elektrokimia lebih aktif di dekat dan bersentuhan dengan logam yang akan dilindungi. Contohnya seperti magnesium, sehingga korosi akan mengorosikan magnesium tersebut dan melindungi logam utamanya. Contohnya adalah pada pipa di bawah tanah yang lembab, dan yang kedua adalah pada lambung kapal, dan yang ketiga adalah pada tangki di bawah tanah.
gimana nih tadi penjelasannya? Kita jadi tahu kan apa itu korosi, terus mekanisme korosi terjadinya seperti apa, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab korosi, dan juga cara mengatasi korosi tersebut. Iya, bener banget nih Krom. Semoga video pembelajaran tadi bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Dengan mencegah korosi, Kita bisa menjaga kawetan logam menghemat biaya. dan mencegah kerusakan struktural. Yuk, mulai sekarang kita terapkan langkah-langkah ini di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saya Ikrom. Saya Hans. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.